Hmm, sebenarnya kalau gua ngomongin tentang uang tuh kayak gimana gitu ya. Sedangkan gua aja masih gembel lah. Jadi ini gua bukan tentang gua ya, tapi soal buku. Jadi pelan-pelan gue juga belajar dari buku ini. Nama bukunya The Psychology of Money. Jadi kalau lu nggak mau beli fisiknya, lu bisa baca di uh, ebook. Karena gue juga beberapa buku gue baca di ebook. Oke. Jadi di video ini gue mau bahas buku yang menurut gue pribadi ngajarin gue bukan cara cepet jadi kaya, tapi ngajarin gimana cara berpikir bener soal uang ya. Oke, jadi dulu itu gue ngerasa kayak gaji udah naik, tapi tetap aja ngerasa kurang gitu. Takut mau mulai nabung, takut investasi, atau ngerasa bersalah gitu kalau gue setiap kali belanja gitu. Jadi buku ini bakal ngebuka mata gue dan juga mata lo mungkin ya. Karena ternyata masalah uang tuh bukan cuma soal angka, tapi soal perilaku dan cara kita berpikir. Santai aja ya kita sambil ngopi. Jadi yang pertama, buku ini ngejelasin uang itu soal perilaku, bukan cerdas-cerdasan. Jadi gini, kita sering mikir kalau masalah keuangan tuh soal pinter atau enggak gitu. Tapi Morgan Housel bilang banyak orang pinter, yang bodoh soal uang. Kenapa? Kenapa ya? Karena ngatur uang itu bukan soal logika aja sih, tapi soal emosi, kebiasaan, dan perspektif. Yang bikin orang boros bukan karena nggak ngerti matematika atau Excel, tapi karena pengen terlihat wah gitu kan, pengen terlihat bahwa dia tuh bisa gitu, bahwa dia tuh punya gitu. Sebenarnya sih nggak masalah sih kalau soal itu, tapi kan ada batasnya. Nah, yang bikin orang gagal investasi bukan karena nggak tahu caranya, tapi ya karena nggak mau gitu, karena nggak ada berpikir ke situ. Yang nentuin masa depan keuangan lo itu bukan kepintaran sih, tapi disiplin, sabar, dan lagi-lagi cara lo berpikir itu. Yang kedua, kaya itu gampang, tapi tetap kaya itu susah. Nah, di buku ini ngejelasin banyak orang bisa cepet dapat uang, tapi nggak semua bisa bertahan. Kenapa? Karena yang bikin lo kaya tuh keberuntungan, tapi yang bikin lo tetap kaya tuh kerendahan hati dan pengendalian diri lo, emosi lo. Di buku ini ada ngejelasin contohnya orang yang menang lotre ya. Orang yang menang lotre bisa jadi bangkrut dalam 5 tahun. Tapi orang biasa yang sabar nabung tiap bulan malah punya kebebasan finansial puluhan tahun kemudian gitu. Malah sampai tua, sampai 7 turunan. Mereka stabil secara keuangan itu bukan tentang besar penghasilan, tapi mereka kecilin egonya gitu. Yang ketiga, jangan bandingin diri dengan orang lain. Maksudnya ini salah satu pelajaran penting dari buku ini. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Lo gak bisa ngebandingin kondisi lo yang baru mulai kerja dengan teman lo yang udah 10 tahun bangun usaha. Masalahnya sekarang kita ngeliat di sosmed, pamer di Instagram ya kan,
Kita ngeliat orang beli mobil baru, di rumah, liburan, makan di restoran, makan enak ya kan. Tapi yang nggak kelihatan ada lagi, itu yang kelihatan ya. Tapi yang nggak kelihatannya ya cicilannya, stresnya, tekanan hidupnya sebelum dia memiliki itu semua. Morgan bilang jangan main game finansial jangka panjang dengan strategi orang yang mainnya jangka pendek. Lo nggak perlu ikut gaya hidup orang lain karena tujuan hidup lo bukan jadi mereka. Oke. Cukup itu kuat banget. Satu kata yang sering dilupain orang, cukup. Gaji naik, pengeluaran naik, dapat bonus, malah langsung upgrade gaya hidup. Padahal yang bikin tenang itu bukan duit banyak, tapi ngerasa cukup dengan yang kita punya. Kalau lo nggak pernah ngerasa cukup, berapapun penghasilan lo, rasanya bakal selalu kurang. Mengatur ekspektasi lebih penting daripada menambah pendapatan, karena ketenangan itu datang bukan dari kaya, tapi dari punya kontrol atas hidup sendiri. Dan yang kelima, compounding sama dengan keajaiban. Morgan juga bahas soal compound interest, bunga berbunga. Tapi bukan cuma soal uang, tapi soal keputusan kecil yang konsisten. Lu bisa nabung 500.000 tiap bulan selama 10-20 tahun, belajar sedikit demi sedikit setiap hari, menahan diri dari keputusan bodoh, ya kan? Semua itu kalau dikumpulin pelan-pelan, hasilnya bisa luar biasa. Kesabaran ditambah konsisten sama dengan kekuatan yang gak kelihatan, tapi ngeri banget dampaknya. Yang keenam, bebas secara finansial itu tujuan sebenarnya. Tujuan akhir dari semua ini bukan pamer, bukan biar bisa beli ini, beli itu, bukan juga buat kelihatan sukses. Tujuan akhirnya adalah kebebasan. Kita bisa pilih bebas pekerjaan, bebas dari utang, bebas bilang enggak ke hal yang gak penting. Kayak itu emang keren sih, tapi hidup tenang jauh lebih penting menurut gua. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan dari buku Psychology of Money. Menurut gue pribadi, ini buku yang nggak ngajarin cara jadi tajir ya, tapi ngajarin cara berpikir bijak dan dewasa soal uang. Kalau lo ngerasa keuangan lo belum stabil atau sering salah ambil keputusan soal uang, buku ini wajib banget lo baca. Buku ini wajib banget lo baca, karena semakin lo ngerti pola pikir soal uang, semakin tenang juga hidup lo. Oke, kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya soal belajar kehidupan dari buku.